Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapri Latifka, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 dari LPTK Muhammadiyah Makassar. Saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran aksi kedua dengan menggunakan model Project Based Learning materi teks ceramah. Selamat menyaksikan. Berseria, siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelasnya dipimpin temannya dulu untuk berdoa. Ya, silakan ketua kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, baik. Ketua kelasnya, siapa yang tidak hadir hari ini? Rezeki Ramadhani, Pak. Nurski Ramadhani ya. Kenapa tidak hadir? Sakit, Pak. Sakit. Yang lain tidak ada? Ada dia. Hanya Reski Ramadhani ya. Oke. Jadi kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Siapa yang mau pimpin? Saya, Pak. Silakan. Ya. Oke. Surni pimpin teman-temannya. Silakan yang lain berdiri. Garuda Pancasila. Baik, silakan duduk. Materi kita hari ini adalah teks ceramah. Tetapi sebelum kita lanjut teks ceramah seperti minggu lalu, saya ingin bertanya dulu kepada kalian, apakah masih ingat pelajaran minggu lalu atau tidak? Ya, siapa? Saya mau tunjuk dulu. Eka, apa perbedaan antara ceramah dan teks ceramah? Ceramah adalah penyampaian pesan, informasi ataupun pengetahuan yang disampaikan oleh orang yang bidang dalam kompetennya lalu disampaikan kepada orang banyak. Selanjutnya adalah teks ceramah. Teks ceramah adalah menyampaikan pesan namun menyampaikan ceramah namun dalam bentuk tertulis. Bagus. Oke, silakan duduk. Bagus ya. Nah, berarti masih ingat pelajaran kita masih minggu lalu. Terus selanjutnya apa perbedaan khotbah, pidato dan ceramah? Siapa yang mau? Ya, silakan Adel. Baik. Pidato itu pembicaraannya pidato bersifat umum dan dilakukan pada tempat tertentu. Pidato juga diajukan untuk seluruh kalangan umum. Sedangkan khotbah, topik khotbah tentang keagamaan tertentu. Pidato dilakukan pada acara tertentu dan tempat tertentu juga. Khotbah ditujukan untuk penganut agama tertentu. Ceramah, topik ceramah bersifat pengetahuan, nasihat atau petunjuk. Ceramah tidak terkait waktu dan tempat tertentu. Ceramah lebih fleksibel, bisa ditujukan untuk kalangan umum. Jika ceramah umum, iya. Pidato dan khotbah tidak terdapat interaksi antara pembicara dan pendengar, sedangkan ceramah terdapat interaksi antara pembicara dan pendengar. Iya, oke, bagus. Jadi kegiatan kita hari ini adalah membuat teks pidato. Namun sebelum kita membuat teksnya, saya akan menyampaikan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Adapun tujuannya dari pembelajaran kita hari ini,
setelah kalian mengikuti pembelajaran dengan metode project based learning, siswa mampu membuat teks ceramah dengan memperhatikan struktur teks ceramah dengan baik dan benar. Nah, lalu apa manfaatnya? Manfaatnya selain menambah pengetahuan kalian tentang teks ceramah atau pidato, kalian juga terlatih dan dilatih berbicara di depan umum. Ketua kelasnya, tolong dipimpin dulu ice breakingnya. Saya mau melihat apakah kalian masih tetap semangat belajar hari ini atau tidak. Silakan, ketua kelasnya. Siapa kita? Siswa SMK 5 Mandiri Sejahtera Makassar. Tetap semangat. Semangat. Mantap. Baik, teman. Oke, terima kasih banyak semangat kalian untuk belajar hari ini. Kita lanjut. Tolong diperhatikan semua ya, tolong diperhatikan semua. Ini ada sebuah tayangan video ya. Tolong simak baik-baik. Setelah video ini kalian simak, saya akan bertanya ke kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Apa yang disampaikan dari pidato Presiden tadi? Ya, silakan. Dia menyampaikan PPKM itu dicabut, tetapi pemakaian masker tetap dilanjutkan dengan vaksin. Oh iya, betul. Ya, jadi isi dari teks pidato tadi mengatakan, menginstruksikan pencabutan PPKM, namun masih tetap menjaga protokol kesehatan. Siapa yang ingin bertanya sebelum kita lanjut tentang video? Apa? Bagaimana langkah-langkahnya dalam menyusun teks pidato? Jadi, langkah-langkah menyusun teks ceramah adalah menentukan topik dulu, ya. Karena topik ini sangat penting untuk kita tentukan. Yang kedua adalah menyusun apa? Menyusun tujuan ceramah. Lanjut, setelah merumuskan tujuan ceramah, apalagi kira-kira? Apalagi? Iya, menyusun kerangka ceramah. Jadi setelah kerangka kita buat ide-ide pokoknya, ya, kita susun menjadi ceramah yang utuh dengan mengacu kepada kerangka yang kita sudah buat. Terakhir, menguasai bahan. Ya, tentunya pasti setelah kita menyusun sampai utuh, selesai ceramahnya, kita harus menguasainya, baik bahannya dan materinya, ini pokoknya agar nanti pada saat kita sampaikan di depan umum, kita seolah-olah menguasai dan bisa tampil dengan meyakinkan di depan orang banyak. Nah, itu langkah-langkah dalam menyusun teks ceramah. Nah, sekarang silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Ada 4 kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 dan kelompok 4. Kalian buat teks ceramah sesuai dengan topik dan gambar yang sudah saya bagikan kepada setiap kelompok. Nah, jadi ini ada gambarnya ya. Ini kelompok 1 pencabutan PPKM. Jadi buat itu ya, sesuai dengan topiknya. Oke, silakan dikerjakan ya. Usahakan teksnya dikerjakan dan selesai hari ini. Lalu setelah dikerjakan dan dipresentasikan, dibacakan di depan kelas. Oke, bagaimana? Sudah siap? Oke, siap. Silakan dikerjakan.
Bagaimana? Oke, silakan. Tinggal sedikit lagi ya. Sudah selesai semua? Baik, kelompok yang ingin mulai duluan. Kelompok ya, siapa yang ingin membacakan? Iya, oke, Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmatnya. Mulai dari nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini diizinkan saya membawakan sebuah pidato dengan judul PPKM Dicabut Semangat Belajar Meningkat. Bapak atau Ibu guru dan teman-teman yang berbahagia, sejak kasus COVID-19 pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret 2019, saat itu kita dan seluruh masyarakat Indonesia merasakan dampak yang sangat merugikan dari pandemi COVID-19. Hampir seluruh aktivitas masyarakat terhenti dan berdampak pada menurunnya derajat kesejahteraan rakyat, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 dan dampaknya yang sangat luas itu, pemerintah pun tidak lepas tangan dan berpasrah dari serangan virus tersebut. Bapak atau Ibu guru dan teman-teman yang berbahagia, tepat hari Jumat tanggal 30 Desember lalu Bapak Presiden Joko Widodo telah resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Kita merasa bahagia dan menyambut bahagia pencabutan PPKM itu. Bapak atau Ibu guru dan teman-teman yang berbahagia, pencabutan PPKM juga disambut pula dengan perayaan Tahun Baru 2023 dan tanggal 9 Januari. Kemarin kita sudah memasuki semester genap 2023. Oleh karena itu, mengawali semester 2 ini, mari kita semua kembali bersemangat untuk tetap belajar, berusaha menjadi yang lebih baik. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, mari kita sambut tahun baru ini dengan semangat yang baru. Semangat barangkali tidak banyak mengubah apapun, tapi dengan semangat kita bisa memecahkan masalah apapun. Demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas banyaknya salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Semua kelompok sudah membacakan hasil pekerjaannya. Sekarang kita akan nilai sama-sama. Jadi setiap kelompok saya akan tanya siapa yang menurut kalian yang paling bagus hasil kerjanya. Dimulai dari kelompok ini dulu. Menurut dari kelompok kami, kelompok 4 yang paling sesuai dengan struktur dan kerangkanya. Kasih. Karena kenapa? Karena sesuai dengan struktur dan kerangkanya. Oh ya, karena sesuai dengan struktur dan kerangkanya. Terus kelompok ini? Iya, Eka, silakan. Saya setuju dengan kelompok sebelumnya karena Kelompok berapa? kelompok 4 Iya. itu yang terbaik karena menurut saya struktur sama kerangkanya sudah sangat benar. Begitu? Iya. Oke, baik. Berarti 2 poin kelompok 4. Nah, kelompok ini? Kelompok 1, Pak. Ya, Karena hampir sesuai dengan struktur hampir juga, ya. Pak. Oke. Terakhir, kegiatan kita adalah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Nah, ya, silakan, Rian. Yang dapat diambil dari pelajaran hari ini, kita dapat menentukan langkah-langkah menentukan teks ceramah. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Dan yang keempat, mengembangkan teks ceramah. Oke, jadi di dalam kegiatan kita hari ini ada 4 langkah untuk menyusun teks ceramah. Yang pertama, menentukan topik, lalu menentukan tujuan,
menyusun kerangka dan mengembangkan kerangka menjadi teks ceramah yang utuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih banyak sudah mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia hari ini dengan penuh semangat, ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.